billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Semoga hati dan pikiran kita hari ini masih tetap baik-baik saja, berusaha tetap istiqomah di jalan Allah, lakukan hal-hal yang positif. Jangan larut dengan kegalauan, berusaha cari kesibukan. Setiap orang saat ini pasti mengalami tekanan-tekanan, beban hidup, banyak sekali ujian dari Allah. Tapi kita berusaha tetap yakin dan percaya Allah menguji sesuai kemampuan hamba-hambanya. Jangan berkeluh kesah dengan manusia. Kita punya Allah. Seberapa besar masalah hidup kita, kita punya Allah yang maha besar, yang maha segala-galanya. Tak bergantung kepada Allah. Yakin dan percaya. Kita semua lagi diuji. Dan jangan pernah mengeluh dengan siapapun juga. Kalaupun masalah yang kita hadapi saat ini menurut kita itu berat, berusaha tetap bergantung kepada Allah. Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang akan memberikan solusinya. Jangan larut dengan suasana hati yang tidak nyaman. Berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ampuni aku ya Allah. Ingat, istighfarnya berkualitas. Banyak berzikir, tetap bergantung kepada Allah. Kita semua punya masalah, dan cara orang menyikapinya pun berbeda-beda. Pasti yang namanya hidup pasti akan terus diuji. Tidak mungkin orang tidak ada ujian. Sama seperti ujian di sekolah, kita itu diuji. Dan setiap ujian pasti ada jawaban. Kita tunggu jawaban dari Allah sesuai ikhtiar terbaik kita. Jawab ujian itu dengan baik. Jalani ujian itu dengan baik. Walau suasana hati belum baik, berusaha tetap berprasangka yang baik-baik saja. Memang ini tidak mudah, berat, karena surganya Allah mahal. Tidak semua orang bisa masuk ke surganya Allah. Itu dibutuhkan perjuangan yang sangat besar. Dan tak cukup hanya berjuang, harus mau berkorban. Sesuatu yang besar harus punya pengorbanan yang besar. Jadi berusaha dalam hidup ini. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Yakin dan percaya. Makanya tetap bergantung hanya kepada Allah. Kita semua diuji berdasarkan kemampuan kita. Jadi berusaha mengatasinya dengan cara yang cerdas dan bijak. Ingat, musuh besar kita bukan orang lain, bukan siapapun, tapi adalah diri kita sendiri. Berusaha tetap berdamai dengan hati dan pikiran kita. Walau sangat tidak mudah, tapi berusaha. Kita harus berjuang menyelamatkan diri kita sendiri. Saat kita tiada, tak ada yang ikut dengan kita kecuali 3 amalan saja. Jariah ibadah kita dan doa anak yang soleh. Berusaha tingkatkan kualitas ibadah kita, amal soleh kita, amal jariah kita. Berusaha tak ada waktu memikirkan hal yang tak penting. Kalau sudah banyak menguras pikiran dan hati kita, berarti ada sesuatu yang salah. Jangan pernah mensolimi diri kita sendiri. Berusaha tak berprasangka baik kepada siapapun juga. Karena kalau kita berprasangka, kalau itu tidak terjadi, akan menjadi fitnah, akan menjadi ghibah. Jadi berusaha saja selamatkan diri kita sendiri, jauhi fitnah, jauhi ghibah, tinggalkan riba. Terus bisa kita meninggalkan riba, Masya Allah, luar biasa. Walau tak mudah, berjuanglah. Karena kita dalam kehidupan ini harus berjuang maksimal, bukan setengah-setengah. Yakin dan percaya. Seberapa besar masalah hidup kita, kita punya Allah yang maha besar. Saat kita kepikiran, bawa berzikir. Jangan hanyut dengan suasana hati, jangan baperan. Berusaha lawan rasa malas, redam kalau berbicara yang rasanya hanya membuat orang jadi sakit hati. Jaga lisan,
jaga sikap. Jangan mudah menilai orang lain. Belum tentu yang menurut kita benar menurut Allah, benar menurut orang lain. Jangan merasa benar, ternyata keliru. Jadi berhati-hatilah. Apapun yang menimpa kita saat ini bisa jadi karena ulah tangan kita sendiri. Jadi tidak usah mencari pembenaran, menyalahkan orang lain. Ingat, kita ini gudangnya dosa, gudang salah, gudang hilang, gudang lupa. Tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah saja. Kita pasti banyak melakukan kesalahan setiap harinya. Jadi berusaha saja saling memahami satu sama lain. Insya Allah, warga muda berusaha. Hari ini saya akan membahas tema tentang 9 manfaat sedekah. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya sendiri. Semoga ilmu yang kita dengar, kita dapatkan, kita dengar, kita pahami, kita amalkan, semoga berkah. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya agar bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya selanjutnya. Saya mungkin beberapa hari ini disibukkan dengan pembuatan video lagu religi. Mudah-mudahan bermanfaat sayangnya buat kita semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau tidak berkenan, tak usah didengarkan. Tapi kalau ada kebaikan, ambil sisi baiknya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Jadi berusaha saja menata hati kita, lembutkan hati kita. Tak ada waktu buat kita untuk mengurus kehidupan orang lain. Jangan sibuk membuka aib orang lain. Berusaha introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah diri kita sendiri. Ingat, kematian tidak memandang usia, kematian tidak karena sakit, kematian kapan saja bisa jemput kita. Jadi berusaha persiapkan jadi kita sedini mungkin. Berusaha selagi nafas masih ada, teruslah berjuang di jalan Allah. Oke, 9 manfaat sedekah. Yang pertama, rezeki akan berlimpah. Tak ada orang bersedekah akan mengurangi hartanya, asal kita yakin dan percaya. Dan bersedekah di sini, bersedekahnya bukan karena pencitraan atau penilaian manusia, tapi sedekah di sini adalah niat karena Allah, ingin meraih cinta dan ridha Allah. Bersedekahnya tulus ikhlas karena Allah. Banyak orang bersedekah, walau niatnya apa. Kalau ada sedikit saja ujub, riak, pamer dalam hati kita, hancur pahala kita, rugi. Jadi berusahalah bersedekah karena mengharap cinta dan ridha Allah. Karena apapun yang kita miliki saat ini itu adalah dari Allah. Nafas kita pun sampai saat ini adalah milik Allah. Jadi berusaha kita bersedekah karena Allah. Sebenarnya Allah tak butuh sedekah kita. Yang Allah ingin lihat prosesnya. Allah ingin melihat keikhlasan kita. Jadi berusaha tetap bersedekah, niatnya karena Allah. Yang kedua, sakit akan jadi sehat. Jadi bersedekahlah di saat lapang dan sempit. Apalagi orang bersedekah di saat sempit. Masya Allah, luar biasa. Walau ini tidak mudah, tapi yakinlah, malah sebenarnya bersedekah itu perlu bisa di saat kita lagi sempit. Di saat keterbatasan kita masih bisa berbagi buat orang lain. Masya Allah, luar biasa. Kalau bersedekah di saat lapang mungkin sudah biasa. Di saat sempit, kalau kita yakin dan percaya, kalau kita bersedekah niat karena Allah, Allah akan lipat gandakan. Terutama bagi yang sedang sakit, berusaha tetap memberi. Walau dalam keadaan sulit dan sakit, tetaplah memberi. Apalagi mendoakan dalam kebaikan. Jangan melemah-lemahkan diri. Sugestinya dalam keadaan sakit, kurang sehat. Jadi masih ada kata positif, sehat. Jadi jangan pernah katakan sakit, saya kurang sehat. Insya Allah akan segera sehat kembali. Nah, ucapan adalah doa. Oke, yang ketiga, sulit akan menjadi mudah. Di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi bersedekahlah, minimal sedekah. Tersenyum karena Allah, 2 senti kiri kanan.
lebih sering dilakukan. Tersenyum karena Allah, karena senyuman adalah sedekah simetris. Jadi sedekah tersenyum itu mungkin akan sulit dilakukan bagi hati yang masih banyak penyakit hatinya. Jadi berusaha tetap tersenyum karena Allah. Yang ketiga, yang keempat, bisnis jadi lancar. Banyak kita perhatikan saudara kita, hartanya berlimpah ruah karena keyakinannya. Semakin bersedekah, tingkatkan kualitas sedekah kita. Kalau ingin hasil yang besar, ya sedekahnya lebih besar. Kalau saat itu yang ada cuma segitu, ya berikan. Insya Allah, Allah akan melipat gandakan. Barangkali kita mengasih sedekah cuma 20.000, 2.000 perak. Mungkin bisa kali 10 atau kali 100 kalau Allah berkehendak. Apa yang tidak mungkin? Jadi berusaha. Intinya bukan melihat berapa besar sedekah kita, bukan melihat nilainya, tapi keikhlasan kita. Yang kelima, sebagai penghapus dosa. Masya Allah, luar biasa. Jadi tak ada ruginya kita bersedekah setiap harinya. Allah akan gugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi berusaha tetap bersedekah. Merasa rugilah kalau kita tidak bersedekah. Itu sudah jaminan, insya Allah. Bersedekah karena Allah, tak ada rugi sama sekali. Yang keenam, menolak bencana. Berapa bersedekah subuh di saat terbit matahari, usaha sedekah sedini mungkin. Memang sedekah kapan saja bisa, tapi kalau dapat sedekah saat kita sudah mulai aktivitas di pagi hari, insya Allah dengan sedekah akan menolak bencana. Mudah-mudahan selama perjalanan kita kerja di luar, kita di jalan raya, Allah jauhkan dari bencana. Yang ketujuh, dicintai Allah dan manusia. Insya Allah pasti. Kalau kita bersedekah karena Allah, Allah akan mencintai kita. Dan di dunia pun, orang-orang pun akan senang kepada kita. Yang kedelapan, didoakan malaikat. Masya Allah. Saat kita bersedekah, Allah mendoakan kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Dan yang terakhir, dengan bersedekah Allah panjangkan usia kita. Mudah-mudahan kita masih hidup saat ini itu karena kita rajin bersedekah. Ingat, sedekah bukan hanya bernilai materi saja. Tersenyum karena Allah. Berusaha tetap tersenyum setiap hari kepada siapapun juga. Berusaha dengan tersenyum karena Allah. Allah akan lembutkan hati kita, insya Allah. Hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin banyak keterbatasan dalam penyampaian. Saya yakin dan percaya intinya kita semua pasti ingin berusaha berbuat baik setiap harinya. Tak ada ingin menyakiti siapapun juga. Berusaha jaga lisan kita, jaga perilaku kita. Jangan mudah menilai orang lain. Niatkan yang baik, pikirkan yang baik, bicarakan yang baik, dan ajak orang ke jalan yang baik. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Berusahalah tetap berpikir yang baik-baik saja. Jauhi ghibah, jauhi prasangka. Mudah-mudahan kehidupan kita akan lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak atas segala perhatian saudara-saudariku semua. Tetap sehat, tetap semangat. Niatkan yang baik. Berusaha hari ini kita memperbaiki diri kita lebih baik. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.